Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil dari tugas besar modul 1, 2, dan 3. Pertama, perkenalkan nama saya Syafami Tandira dengan nomor NRP terakhir 147. Saya Nafisa Naila dengan NRP terakhir 139. Saya Alfiana Vela dengan LPTR 140. Yang pertama, kita menginterview Alvan Rihadatul Aishi sebagai IT Support Specialist PT Infotech Solution. Analisis pekerjaannya PT Infotech Solution pada tanggal 12 April 2025. Metode yang digunakan wawancara mendalam dengan pemegang jabatan. Jabatannya IT Support Specialist dengan Departemen IT Operation. Jabatan atasannya IT Manager. Kemudian jam kerjanya jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tujuan pekerjaan ini telah memberikan dukungan teknis harian kepada pengguna internalnya untuk bisa memastikan sistem dan juga jaringan pada perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien. Pemegang jabatan bertanggung jawab memberikan bantuan secara teknis kepada seluruh karyawannya, memecahkan masalah pada perangkat keras dan juga lunak, serta berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi yang ada. Bawahan dari posisi ini itu tidak ada karena namun pemegang jabatan posisi ini berkoordinasi erat dengan seluruh staf departemen dan juga berinteraksi dengan seluruh level organisasinya. Tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatannya sama dengan pengawas umum. Mereka diharapkan dapat bekerja secara mandiri dalam menangani masalah teknis harian, namun tetap mengikuti kebijakan dan juga panduan umum yang ditetapkan oleh IT Manager. Aktivitas yang dilakukan, aktivitas merupakan bagian dari tugas pengawas pemegang jabatannya itu yang pertama pelatihan, memberikan pelatihan dasar penggunaan perangkat baru atau software yang baru kepada karyawan-karyawannya. Yang kedua, penilaian kinerja secara tidak langsung, menilai kinerja orang lain. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan seperti melakukan pengecekan pada instalasi jaringan dan juga perangkat keras untuk bisa memastikan sesuai standar perusahaan. Dan yang keempat, penganggaran tidak terlibat secara langsung dalam penganggaran, tetapi memberikan masukan teknis untuk kebutuhan peralatan IT. Yang kelima, pembinaan atau konseling, memberikan arahan teknis informal kepada staf yang mengalami kesulitan teknis. Yang lainnya berkontribusi dalam pengembangan SOP untuk troubleshooting. Tugas kerja ada tugas harian, periodik, dan tidak teratur. Yang pertama, tugas harian ini seperti menangani permintaan bantuan teknis atau tiket layanan dari karyawan, kemudian instalasi serta konfigurasi perangkat komputer yang baru. Kemudian tugas periodik. Tugas ini biasanya seperti update sistem operasi dan aplikasi, audit perangkat keras dan juga perangkat lunak bulanan. Yang terakhir, tugas tidak teratur. Ini biasanya menangani insiden-insiden darurat seperti serangan virus, malware, atau kerusakan sistem yang tiba-tiba menyerang. Selanjutnya, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang dianggap tidak perlu? Jawabannya tidak, karena semua tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Jawabannya iya. Dalam beberapa situasi, pemegang jabatan juga membantu mengelola perangkat presentasi dan sistem AV untuk sebuah acara pada perusahaan. Next. Selanjutnya, pendidikan. Minimum pendidikan itu gelar sarjana 3 tahun dalam bidang teknologi informasi atau sistem informasi. Pengalaman yang dibutuhkan itu pengalaman kerjanya antara 1 hingga 5 tahun dalam bidang yang sama.
Lokasi utama pekerjaan ini itu dalam ruangan meliputi kantor pusat dan ruang server. Kemudian kondisi lingkungannya debu dari perangkat server, kebisingan dari pendingin, ruangan dan mesin server, suhu ruangan yang relatif dingin, resiko kelelahan mata akibat menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kesehatan dan keselamatannya, bahaya listrik dari peralatan elektronik, bahaya kebakaran dari perangkat listrik yang overhead, resiko ergonomis akibat penggunaan komputer dalam waktu yang lama. Ini mesin perkakas, peralatan dan alat bantu kerjanya seperti komputer desktop atau laptop, printer dan scanner, server rack, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Next. Kemudian, apakah standar kerja yang konkret telah ditetapkan? Jamnya iya, penyelesaian tiket teknis dalam waktu maksimal itu 24 jam, kemudian error rate dalam troubleshooting maksimal 5%, dan SOP pelayanan pelanggan IT harus diikuti dalam semua interaksi. Selanjutnya, apakah ada atribut pribadi yang diperlukan oleh pekerjaan ini? Jawabannya, kemampuan analisis dan pemecahan masalah teknis dengan cepat, keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, kesabaran dan sikap proaktif, disiplin tinggi terhadap SOP dan juga dokumentasi. Selanjutnya, apakah ada masalah luar biasa yang mungkin akan dihadapi? Jawabnya iya, seperti potensi adanya serangan siber atau ransomware. Selanjutnya, jelaskan keberhasilan penyelesaian dan hasil akhir pekerjaan. Jadi, seluruh sistem IT perusahaan itu dapat berjalan tanpa gangguan, penggunaan atau karyawan merasa puas terhadap pelayanan IT support, efisiensi kerja karyawan meningkat berkat bantuan IT yang cepat dan juga akurat. Next. Betapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Seperti keterlambatan respon yang bisa menurunkan produktivitas unit kerja tertentu. Kemudian, kesalahan besarnya itu seperti salah konfigurasi sistem yang dapat mengakibatkan downtime besar dan kerugian operasional. Selanjutnya, jabatan apa yang ingin dipromosikan oleh pemegang jabatan yang sukses? Itu IT Support Specialist di PT Infotech Solution yang berprestasi dapat dipromosikan menjadi IT System Administrator, Network Engineer, atau IT Infrastruktur Spesialis. Hal ini dikarenakan pengalaman mereka dalam troubleshooting sistem, jaringan, dan pengelolaan perangkat keras membekali mereka untuk tanggung jawab teknis yang lebih kompleks. Selain itu, bagi yang memiliki kemampuan memimpin, mereka juga berpeluang menjadi IT Helpdesk Manager. Next. Yang kedua, kita menginterview Muhammad Airlangga, Quality Assurance Engineer di PT Infotech Solution. Analisis pekerjaannya PT Infotech Solution pada tanggal 12 April 2025. Metode yang digunakannya wawancara mendalam dengan pemegang jabatan, jabatannya Quality Control dan Testing, jabatan atasannya QA Manager, jam kerja jam 9 pagi hingga 18. Tujuan pekerjaan ini, tujuan utamanya itu QA Engineer yang pastinya adalah memastikan bahwa semua aplikasi dan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, bebas dari bug, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna sebelum dirilis ke pasar atau digunakan internal. Next. Bawahan QA Engineer itu tidak memiliki bawahan secara langsung, tetapi dapat membimbing junior QA atau tester magang pada proyek tertentu. Kemudian jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan. QA Engineer ini bekerja dengan pengawasan umum dari QA Manager. Mereka memiliki otonomi untuk memilih metode pengujian dan menentukan prioritas bug selama masih mengikuti guideline serta timeline proyek. Aktivitas merupakan bagian dari tugas pengawasan pemegang jabatan, seperti yang pertama pelatihan, membantu pelatih intern atau QA junior tentang prosedur testing dan penggunaan tools otomatisasi. Yang kedua, penilaian kinerja, memberikan feedback informasi atau atas hasil pengujian rekan kerja. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan, melakukan review hasil test case dan laporan bug. Yang keempat, penganggaran, tidak terlibat langsung dalam pembuatan anggarannya.
Yang kelima, pembinaan atau konseling, memberikan arahan terkait best practice pengujian aplikasi. Yang lainnya mengusulkan perbaikan proses QA kepada manajemen. Next. Selanjutnya, apakah pemanggi jabatan menjalankan tugas yang dianggapnya tidak perlu? Jawabannya tidak. Semua tugas terkait langsung dengan kontrol kualitas aplikasinya. Kemudian, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Itu kadang-kadang QA engineer juga dia membantu melakukan user acceptance test bersama user eksternal. Walaupun secara formal sebenarnya tugas ini dilakukan oleh tim implementasi. Selanjutnya ada tugas harian, periodik, dan tidak teratur. Harian, tugas harian ini seperti membuat dan mengeksekusi test case manual maupun otomatis. Yang selanjutnya periodik, ini biasanya seperti update dokumentasi, testing sesuai peraturan aplikasi. Selanjutnya tidak teratur, biasanya menangani testing darurat untuk hotfix atau rilis mendadak. Next. Selanjutnya pendidikannya itu minimal sarjana S1 dalam bidang teknik informatika, sistem informasi atau ilmu komputer. Minimal pengalamannya 1 sampai 3 tahun. Pengalamannya di bidang pengujian perangkat lunak atau software testing. Kesehatan dan keselamatannya, risiko kesehatan utama dalam posisi ini meliputi kelelahan mata akibat menatap layar komputer terlalu lama dan gangguan postur tubuh seperti nyeri punggung atau leher karena posisi duduk yang statis. Selanjutnya, kondisi lingkungannya dalam lingkungan indoor, jadi pada umumnya di kantor pusat atau laboratorium pengujian. Next. Oke, sekian modul 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam modul 2 ini kita membahas tentang analisis beban pekerjaan. Bisa di next. Yang pertama adalah tabel beban kerja. Ini waktu produktif kerja PT Infotech Solution. Jumlah hari dalam 1 tahun itu 365 hari. Terus jumlah hari liburnya, Sabtu Minggu dalam setahun itu ada 105 hari. Libur nasional dalam setahun itu kemarin ada ralat nggak sih? Jadi 16. Jadi berapa ya? Ralat menjadi 16 hari. Terus sama cuti bersama jadinya 18 hari. Tapi ya, ya udah. Terus jumlah hari kerja jadinya 230 hari. Jam kerja per hari itu 9 jam dengan jam istirahat 1 jam. Jadi jam kerja bersihnya itu 8 jam setiap hari. Terus untuk waktu efektif dalam setahun itu 78% dikali 8 jam sama dengan 6,24 jam. Itu waktu efektif dalam setahun. Terus waktu produktif dalam setahun itu 230 dikali 6,24 jam. Sama dengan 1.435 jam. Next. Nah, indeks FTE tiap tenaga kerja. Ini yang pertama ada Alfa Hadatul Aishi. Ini jabatannya sebagai IT Support Specialist. Total jam kerja ini 1.488. Nanti akan dijelaskan pada tabel kuesionernya. Terus waktu produktifnya itu 1.435 jam. Indeks FTE-nya berarti 1,04 yang dikategorikan sebagai normal, masih normal. Terus selanjutnya ada M. Airlangga, jabatannya Quality Assurance Engineer. Total jam kerja 3.060 jam dengan waktu produktifnya 1.435. Jadi FTE-nya 2,13 jam dan kategorinya overload. Next. Ini untuk kuesioner.
Yang pertama, Alvan Rihadatul Aisy. Ini job description-nya ada setup perangkat baru. Ini tipenya bulanan. Lalu persepsinya normal. Dan average time to finish-nya sekitar 6 jam. Terus yang kedua ada troubleshoot jaringan. Ini harian. Terus tergolong normal dan waktu untuk menyelesaikannya sekitar 3 sampai 4 jam dengan frekuensi setiap bulannya 20. Terus yang ketiga, update software. Ini setiap mingguan dan perceptions of the jobs-nya itu light. Terus waktunya sekitar 2 jam dan frekuensinya 4 setiap bulan. Lalu yang keempat ada rapat tim bulanan, mingguan. Terus perception of the jobs-nya itu very light dengan waktu 4 jam dan 5 kali setiap bulan. Yang terakhir ada dokumentasi teknis. Ini mingguan dan perception of the jobs-nya itu light. Average time to finish-nya 1 jam dan 20 kali setiap bulan. Jadi total waktu kerja bulannya itu 6 kali 1 ditambah 4 kali 20 ditambah 2 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 1 kali 20. Jadinya 124. Terus total waktu kerja setiap tahunnya berarti 124 dikali 12 sama dengan 1488 jam. Terus yang kedua, kuesioner M. Airlangga, job description-nya yang pertama eksekusi tes case manual dan otomatis. Ini tipe pekerjaannya itu harian, terus normal, dan average time to finish-nya 3 jam dengan waktu dengan jumlah 22 kali setiap bulan. Lalu yang kedua, regression testing. Ini juga harian dan normal. Average time to finish-nya 3 sampai 4 jam dan frekuensinya 20 setiap bulan. Lalu yang ketiga, dokumentasi testing. Ini bulanan, light, terus saat average time to finish-nya 1 jam dengan frekuensi 4 kali setiap bulan. Yang keempat ada meeting proyek. Ini juga tipenya bulanan. Lalu perception of the jobs-nya itu very light. Average time to finish-nya 5 jam dan frekuensinya 5 kali setiap bulan. Yang kelima, review spesifikasi teknis. Ini juga tipenya bulanan. Terus dengan perception of the jobs-nya itu normal dan waktunya sekitar 4 jam dengan frekuensi 20 kali setiap bulan. Jadi total waktu kerja bulan setiap bulan itu total waktu kerja bulan itu 3 kali 22 sama dengan 66 ditambah 4 kali 20 sama dengan 80 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah 5 kali 5 25 dan ditambah 4 kali 20 80 sama dengan 255 jam. Sedangkan total waktu kerja tahunnya itu berarti 255 dikali 12 jadinya 3060 dengan indeks FTE tadi overload. Sangat overload. Next. Sekian modul 2 bisa dilanjut dengan modul 3 yang akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya ada modul 3 yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada proses rekrutmen dan seleksi outline 1 dengan narasumber 1 yaitu Alvan Riyadatul Aisy. Langkah 1 yaitu mempersiapkan deskripsi pekerjaan. IT support specialist bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran operasional infrastruktur teknologi informasi di perusahaan. Tugas utamanya meliputi perawatan hardware dan software, menangani gangguan teknis, serta mengembangkan dan mengolah sistem jaringan. Langkah 2 yaitu menemukan kandidat. PT Infotech Solution menerapkan 2 metode dalam menemukan calon kandidat, yaitu promosi internal di mana karyawan dengan posisi sebelumnya seperti IT Support Junior atau Technical Assistant yang memiliki kinerja memuaskan dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan.
Yang kedua, rekrutmen terbuka dengan menyebarkan informasi lowongan di situs resmi perusahaan, platform pencarian kerja seperti Jobstreet dan LinkedIn, serta menjalin kerjasama dengan universitas mitra untuk merekrut lulusan baru. Langkah tiga yaitu mengelola proses aplikasi. Pelamar yang berminat diwajibkan mengirimkan dokumen pendukung seperti CV dan surat-surat lainnya. Tim HR kemudian melakukan seleksi awal berdasarkan kualifikasi pendidikan minimal S1 di bidang teknik informatika atau sistem informasi atau jurusan lain yang relevan. Pengalaman kerja setidaknya 1 tahun serta keahlian teknis seperti pemecahan masalah, dasar-dasar jaringan, dan layanan pelanggan. Proses dimulai dengan pelaksanaan psikotes secara online. Setelah langkah 4 yaitu memilih kandidat. Proses dimulai dengan pelaksanaan psikotes secara online. Setelah itu kandidat menjalani sesi wawancara awal bersama tim human resource. Jika lolos dari tahap awal, kandidat akan langsung melanjutkan wawancara berikutnya bersama user atau atasan langsung dari divisi terkait. Setelah kandidat dinyatakan lolos, proses berlanjut ke negosiasi gaji untuk menyepakati kompensasi dan ketentuan kontrak. Jika disetujui, perusahaan akan mengeluarkan offering letter dan menjalankan onboarding sebagai karyawan PT Infotech Solution. Langkah kelima membuat janji temu. Kandidat yang lolos seluruh proses akan diberikan penawaran kerja dan kontrak awal selama 1 tahun. Kontrak dapat diperpanjang menjadi tetap bila performa memuaskan. Kemudian ada proses rekrutmen dan seleksi dengan narasumber 2 yaitu Muhammad Airlangga. Langkah pertama, mempersiapkan deskripsi pekerjaan. QA Engineer memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa software yang dikembangkan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan. Tugas QA Engineer meliputi menetapkan standar dan prosedur sebagai panduan bagi developer, menjalankan pengujian baik secara manual maupun otomatis, serta menyusun dan mengimplementasikan kode untuk automated testing. Komunikasi dengan stakeholder dilakukan untuk memastikan kejelasan kebutuhan perangkat lunak. Hasil pengujian dianalisis guna mengidentifikasi bug, memprediksi perilaku pengguna, dan merekomendasikan solusi. Kolaborasi dengan tim produk dan pengujian dilakukan agar proyek berjalan sesuai rencana. Selain itu, tugas lainnya meliputi verifikasi kesesuaian produk akhir dengan spesifikasi, pemberian masukan terhadap fitur agar lebih efisien dan ramah pengguna, serta mengikuti perkembangan standar industri terkini. Langkah kedua yaitu menemukan kandidat. Kandidat QA direkrut melalui promosi internal bagi QA junior staff atau staff software testing dengan evaluasi kinerja yang baik. Yang kedua, rekrutmen terbuka yang diumumkan lewat media sosial, lowongan kerja, dan kerjasama dengan universitas mitra untuk merekrut lulusan baru. Langkah ketiga, mengelola proses aplikasi. Pelamar diwajibkan mengirim dokumen yang diminta seperti CV dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu lulusan S1 dari program studi seperti software design, engineering, atau ilmu komputer, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan dalam mengolah data, mampu bekerja dalam tim, serta memenuhi kualifikasi tambahan yang relevan. Langkah keempat, memilih kandidat. Tahapan seleksi mencakup serangkaian proses yang diawali dengan tes logika dan ketelitian guna menilai kemampuan dari peserta. Selanjutnya, kandidat akan menjalani simulasi pelaporan bug menggunakan tools QA yang biasa digunakan di dunia kerja. Proses ini dilanjutkan dengan wawancara teknis bersama QA lead dan tim HR untuk menilai kompetensi teknis serta kesesuaian dengan budaya perusahaan. Kandidat juga akan diminta menyusun test case berdasarkan spesifikasi aplikasi sebagai bagian dari studi kasus. Peserta yang berhasil melewati seluruh tahapan ini akan memasuki masa probation selama 3 bulan, di mana kinerja mereka dalam melakukan pengujian akan dievaluasi secara langsung dalam proyek real. Langkah kelima, membuat janji temu. Kandidat yang lulus seluruh proses akan diberikan penawaran kerja dan kontrak awal selama 1 tahun. Kontrak dapat diperpanjang menjadi tetap bila performa memuaskan. Yang kedua, mengevaluasi proses. Apakah metodenya hemat biaya? Apakah metode tersebut sesuai dengan anggaran? PT Infotech Solution menerapkan metode rekrutmen dan seleksi yang disesuaikan dengan kondisi anggaran perusahaan. Melalui pemanfaatan promosi internal dan penggunaan platform digital, perusahaan mampu mengurangi biaya rekrutmen. Meskipun tidak ada pendekatan yang sepenuhnya ideal, strategi yang tidak dijalankan saat ini dinilai efektif dan relevan.
Kemudian, apakah rekrutmen menghasilkan jumlah pelamar yang cukup besar untuk membuat keputusan seleksi yang baik? Proses rekrutmen di Infotech Solution terbilang cukup efektif dalam menarik banyak pelamar, terutama untuk posisi teknis seperti IT support dan QA engineer. Antusiasme pelamar di posisi ini cukup tinggi, jadi tim rekrutmen punya banyak pilihan dan bisa lebih selektif dalam memilih kandidat. Kemudian, apakah pelamar memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut? Menurut kedua narasumber, proses seleksi dilakukan dengan ketat dan fokus pada kualifikasi yang telah ditetapkan. Jika ada kandidat yang tidak memenuhi kriteria, maka kandidat tersebut tidak akan lanjut ke tahap berikutnya dan dinyatakan gugur. Kemudian, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik? Jumlah pelamar yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan kebutuhan tiap divisi. Khusus untuk posisi teknikal, perusahaan lebih mengutamakan kualitas dibanding dengan jumlah pelamar. Posisi idealnya yaitu 10-15 pelamar. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Posisi yaitu support biasanya masyarakat pengalaman kerja 2-3 tahun, sementara QA engineer membutuhkan waktu 3-5 tahun pengalaman dengan keseluruhan proses rekrutmen hingga onboarding biasanya 1-2 bulan. Apakah metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses rekrutmen? Ada 2 metode, yaitu promosi internal, yaitu memberi kesempatan karir bagi karyawan yang telah menunjukkan performa baik, dan juga ada rekrutmen terbuka menggunakan platform digital media sosial dan portal kerja untuk menarik kandidat dari luar. Proses ini mencakup pengumuman lowongan, seleksi administrasi, tes teknik dan psikologis, wawancara, penawaran kerja, dan program onboarding. Kemudian bagaimana perusahaan memvalidasi kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemampuan individu divalidasi melalui beberapa cara, seperti review CV dan pengalaman kerja, tes teknis dan wawancara mendalam, penilaian kinerja selama supervision, evaluasi periodik serta feedback dari tim, hingga sertifikasi profesional untuk profesi tertentu, dengan dukungan sistem mentoring dan pelatihan internal untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian, berapa lama waktu yang diperlukan bagi karyawan baru untuk menyesuaikan diri? Biasanya karyawan baru memerlukan waktu 1-2 bulan untuk beradaptasi. Bagaimana dengan pergantian karyawan? Apakah karyawan baru perusahaan tetap bertahan di perusahaan? Kedua narasumber menjelaskan bahwa dengan kontrak awal 1 tahun, karyawan dan perusahaan sama-sama mempunyai waktu untuk menilai apakah cocok satu sama lain. Banyak karyawan yang memutuskan untuk terus bekerja dan bahkan naik jabatan karena merasa didukung dalam pengembangan karir, bahkan berkat lingkungan pekerja yang positif. Kemudian, apakah proses rekrutmen dan seleksi selaras dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan? Proses rekrutmen dirancang sesuai dengan strategi perusahaan, di mana setiap posisi memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas yang akan dijelaskan secara detail sama wawancara. Jika ditemukan tidak kesesuaian, perusahaan akan memberikan pelatihan khusus untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diharapkan. Kemudian, kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan seleksi. PT Infotech Solution menerapkan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas, di mana pria dan wanita memiliki peluang yang sama dalam semua aspek perusahaan. Artinya, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang itu tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga setiap orang bisa berkembang dan berkontribusi maksimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.